Tuhan, Kidung Bilangan 197. Kidung Bilangan 197. Puji haleluya, berkat bertambah. Surga hampir sampai, hatiku girang. Puji haleluya, rumah telah dekat. Yesus juru selamat, sambutku pulang. Rumah indah, rumah di surga, penuh bahagia. Baik, selanjutnya kita sama-sama berdoa. Di dalam kebaktian ini kita memohon Tuhan agar Tuhan terus memimpin PGR kita pada hari ini, dari pagi ini hinggalah selesai kebaktian kebangunan Tuhan. Mari kita sehati sejiwa sama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan. Haleluya Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera kepada rekan sekerja, pendeta, diaken, penatua, diakenis, serta pemimpin gereja yang mengikuti talian di dalam ibadah pada pagi ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita kesempatan sekali lagi untuk berkebaktian di dalam talian ini. Kalau bukan Tuhan, belum tentu kita akan dapat bertemu seperti ini. Walaupun sejak 3 tahun kebelakangan ini kita sukar untuk bersama-sama bersuah muka di dalam kebaktian-kebaktian ibadah di dalam gereja, namun kita dapat bersuah muka melalui talian yang sedang berlangsung sekarang. Jadi tidak ada alasan kita tidak mau beribadah kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena pada tahun ini juga Gereja Wangkut telah menganjurkan kebaktian kebangunan rohani melalui talian. Ini adalah merupakan berkat-berkat jemaat-jemaat khususnya di Gereja Wangkut dan seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengikuti talian ini. Baik, pada pagi ini sebelum kita sama-sama berdoa untuk kali kedua, kita akan mengambil beberapa
disebutkan di dalam Alkitab sebagai dorongan bersama di dalam doa. Dan pada pagi ini saya akan membawa saudara-saudari yaitu belajar berkongsi tentang firman Tuhan yang berjudul Pulang ke Rumah Bapa. Yaitu pulang ke rumah Bapa. Mungkin ada di antara kita masih mempunyai kedua orang tua di kampung ataupun di mana saja mereka. Sudah tentunya bahwa orang yang masih mempunyai kedua orang tua, mereka disebut sebagai orang yang berbahagia. Ya, pulang ke rumah Bapa. Di dalam Matius, mari kita melihat terlebih dahulu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Mari kita melihat. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Di dalam ayat yang ke-9 ya. Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian Bapa kami yang di surga. Tuhan Yesus pernah mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana cara untuk berdoa. Dan jelas di dalam ayat ini, ya, di dalam kerajaan surga juga kita mempunyai Bapa. Hanya satu Bapa. Walaupun mungkin kita tidak ada pertalian darah di antara satu sama dengan yang lain, setelah kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka ya kita mempunyai satu Bapa di surga. Di dalam Kisah Para Rasul, mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, saya akan membacakan di dalam ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menetap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jelas Tuhan Yesus di sini memberi pesan yang sangat penting. Hari ini banyak orang bertanya, pendeta, kenapa ya Tuhan Yesus belum datang-datang? Penyakit maharajalela. Banyak orang yang mati karena penyakit sekarang ini. Banyak orang mati karena bencana alam yang berlaku. Banjir besar, badai menimpa, dan banyak juga orang yang mati karena kemalangan-kemalangan. Sudah tentunya, ya, dunia kita, tempat kita tinggal ini sebenarnya tempat untuk kita meninggal. 100% kematian manusia akan berlaku. Namun, Yesus itu adalah pengharapan kita. Dia berjanji akan datang semula untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Tuhan pulang ke surga, naik ke surga, dilihat oleh murid-muridnya sendiri. 500 pasang melihat Tuhan Yesus, bagaimana Yesus terangkat ke surga, dan malaikat memesankan bahwa ya
Dia akan datang kembali dengan cara yang untuk membawa kita kembali ke tempat di mana Tuhan Yesus berada. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, burung mempunyai sarang, hewan juga mempunyai gua untuk tempat tinggal. Manusia ada rumah. Rumah merupakan tempat tinggal untuk kita berehat, bertemu dengan keluarga. Adalah sangat kasihan, ada rumah tetapi tidak dapat pulang ke rumah. Sejak kebelakangan ini ataupun 3 tahun ini, pandemik, ya, kekangan pandemik, penyakit yang menular menjangkiti orang lain. Dan bilangan yang telah terjangkiti pada hari ini semakin meningkat. Sehingga hari ini kita masih belum boleh bebas untuk rentas daerah, untuk pulang ke kampung, bertemu dengan keluarga. Ada juga orang yang tidak mempunyai rumah sendiri. Karena peperangan, bencana alam, ya. Kalau kita melihat di kaca TV, di China, di Turki, di mana banjir Belanda, ataupun banjir bah Belanda yaitu berlaku, menyebabkan ramai keluarga kehilangan rumah. Namun yang sangat kasihan, di mana banyak orang meninggal tetapi tidak dapat menemukan jalan dan pintu kembali ke dalam kerajaan surga. Mari kita melihat di dalam Yohanes. Kita melihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal ke-14 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, banyak orang yang tidak dapat menemukan jalan ke surga pada hari ini. Kenapa? Apa sebab? Mari kita melihat di dalam Pengkhotbah. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5. Pengkhotbah pasal yang ke-5 ayat yang ke-19. Ayat 19, tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Jelas hari ini, banyak orang yang beralasan. Saudara-saudari, hari ini kita ada kebaktian, mereka mengatakan, minta maaf pendeta, karena hari ini saya masih bekerja. Saya masih sibuk pendeta. Itulah sebabnya akhirnya karena kesibukan-kesibukan mereka menghalang mereka di dalam ibadah mereka. Apabila tidak dapat mendengar firman Tuhan, akhirnya mereka mudah jatuh di dalam segala godaan-godaan di dalam dunia ini. Dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak mengingat umur mereka. Ada juga orang yang mengatakan, nanti umur di usia senja, sudah pensiun, barulah kembali bergiat di dalam Tuhan. Mari kita melihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga. Kita melihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat 41. Kita mulai dengan ayat 40. Ayat 40, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat 41, marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada
Allah di surga. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, mengangkat hati dan tangan kepada Allah itu bermaksud kita harus mencari Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah ya urusan-urusan kita itu hanyalah tertuju kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Hidup kita ini bagaikan putaran matahari, di mana ya sekarang waktu pagi, kemudian akan terbit dan juga akan terbenamnya matahari ini. Waktu yang ada pada diri kita adalah singkat. Hidup kita ini adalah sangat pendek sekali. Setelah manusia itu bekerja, ia akan pasti juga akan kembali ke rumah, kepada keluarga, karena di dalam rumah ataupun karena keluargalah ada kehangatan. Kita dapat menikmati kebahagiaan bersama keluarga, karena disitulah kita akan dapat berkumpul. Ada juga orang yang belajar di luar negeri. Namun selepas belajar, pasti mereka akan kembali ke rumah juga. Seperti petani. Petani, apabila mereka pergi ke ladang waktu pagi, ada yang sangat awal, sudah tentunya akan pulang ke rumah juga pada waktu senja. Oleh itu, kita harus memikirkan tentang kehidupan kita. Janganlah karena mengejar dunia, maka hilang kesempatan untuk memikirkan tentang hal-hal kehidupan rohani. Satu hari nanti, kita semua akan dua arah tujuan. Dua arah tuju. Pertama, ya, kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Dan yang kedua, akan menderita selamanya di alam ya ataupun di neraka. Kita harus membuat pilihan di dalam kehidupan kita. Kita pernah mendengar satu lagu ya, di dalam dunia ada dua jalan. Mana kau pilih? Jadi dalam kesempatan yang ada kita harus pandai memilih. Pilihlah jalan Tuhan, karena Tuhan menyediakan rumah di dalam kerajaan surga. Dan satu hari nanti kita akan pasti pulang ke rumah Bapa di surga. Kalau kita memilih jalan Tuhan. Kalau kita memilih di dalam dunia ini untuk mendapat berkat-berkat di dalam dunia, sudah tentunya kita tidak akan dapat pulang ke rumah Bapa. Baik, mari kita melihat, memperhatikan kehidupan kita ini. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7. Mari kita melihat Pengkhotbah pasal yang ke-7, ayat yang ke-2. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-2, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia, hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kita yang masih hidup, tengoklah baik-baik bagaimana kehidupan kita. Dunia bukan tempat kita tinggal, tetapi dunia ini tempat kita meninggal. Pengkhotbah mengatakan, pergilah ke rumah ya duka, hendaklah orang hidup memperhatikannya. Maka di dalam kehidupan kita pada hari ini harus memikirkan kehidupan kita. Karena kematian adalah satu ajal manusia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-9, mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Dalam Alkitab ada juga mencatatkan bahwa dua orang manusia diangkat Tuhan hidup-hidup yang tidak melalui kematian, yaitu Henokh dan juga Nabi Elia.
Namun di zaman sekarang ini tidak ada pernah terjadi sedemikian. Manusia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Maka pada hari penghakiman sudah tentunya semua manusia itu akan dibangkitkan semula menerima upah masing-masing. Jadi haruslah kita mencari penyelesaian ini. Kehidupan yang kita harus kejar sebenarnya adalah kehidupan di dalam kerajaan surga. Itulah kehidupan yang kita kejar-kejar hari ini. Yaitu Tuhan telah memanggil kita. Maka kita harus mempertahankan panggilan Tuhan, yaitu panggilan di dalam kerajaan surga. Mari kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Matius pasal 7 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang memasuki melaluinya, ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, kita harus melalui pintu yang sesak itu. Sebagai umat Tuhan, hari ini memang banyak sekali penderitaan yang kita alami. Banyak sekali masalah-masalah yang kita alami. Namun, ya, kita mempunyai pengharapan. Satu-satunya pengharapan kita adalah melalui jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah menunjukkan jalan bagi kita semua. Karena rumah di surga adalah sangat istimewa sekali. Tuhan menunjukkan jalan untuk kita pulang ke dalam kerajaan surga, dan pada hari ini ya Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita, dan tempat itu adalah tempat yang sangat-sangat istimewa. Karena negeri yang disediakan oleh Tuhan itu adalah negeri yang penuh dengan kemuliaan. Kita sangat berbangga sekali karena kita adalah di antara terpilih. Begitu banyak sekali manusia di dalam dunia ini, kitalah yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada orang mengatakan bahwa ya dengan amal perbuatan boleh menyelamatkan. Itu jawabannya adalah separuh. Kasih karunia Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik, kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan, kita pasti dapat pulang ke rumah Bapa. Itulah yang pasti. Karena di dalam kerajaan surga itu tempat yang sangat dahsyat sekali. Di dalam kerajaan surga itu di mana tempat yang tidak ada perpisahan. Di dalam kerajaan surga tidak ada kesudahan. Kediaman yang sangat kudus. Gilang gemilang. Yesus adalah Raja kita dan juga sebagai Bapa kita yang adil. Dialah yang akan berkuasa terhadap segala sesuatu. Mari kita melihat bagaimanakah kita dapat pulang ke dalam rumah Bapa. Walaupun semalam kita telah mendengar perkongsian yang disampaikan oleh Pendeta Iarus, saya tidak akan mengulang kembali itu. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita kembali Yohanes pasal yang ke-14. Kita membaca di dalam ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Ayat ke-4, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak
melalui aku. Ada orang mengatakan siapakah Yesus, siapakah Bapa? Banyak orang keliru juga. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi kalau kita membacanya di dalam ayat 7 ya hingga ayat yang ke-13, kita akan dapat melihat di mana Yesus dan Bapa itu adalah satu. Karena pada ketika Tuhan Yesus berada di dalam dunia sebelum dia terangkat, ya, Yesus juga berdoa kepada Bapa di surga. Itu menunjukkan kerendahan hati, itu menunjukkan teladan bagi kita. Menunjukkan bahwa ya, walaupun kita tidak ada Bapa di dalam dunia ini, tetapi kita masih mempunyai Bapa di surga. Walaupun kita kehilangan seluruhnya di dalam kehidupan kita, namun kita masih ada Bapa di surga yang mampu memberi pertolongan kepada kita semua. Setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, maka murid-murid Tuhan Yesus, apabila mereka berdoa, mereka menggunakan dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Itu setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kita dapat mengetahui, ya, Yesus terangkat ke surga, dia telah juga menjadi Bapa kita semua. Baik, mari kita melihat kembali lagi di dalam Yohanes pasal 14 ayat 4 hingga ayat yang ke-6 tadi. Apabila kita pergi ke suatu tempat yang belum pernah kita lalui ataupun sampai ke tempat itu, kita hanya dibekalkan dengan nama tempat, alamat jalan, nomor rumah, ataupun pelan jalan. Hari ini ada maju sedikit, kita mempunyai Google Map. Sudah tentu kita akan sampai ke arah tujuan. Ataupun kita menaiki pesawat terbang yang tanpa arah, sudah pasti tidak akan sampai kepada tujuan. Hari ini untuk sampai ke rumah Bapak, kita mesti tahu alamatnya. Alamatnya adalah, ya, di dalam ayat yang ke-6, kata Yesus, akulah jalan. Ini alamat. Kebenaran dan hidup. Memang di dalam perjanjian lama, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang masyhur, seperti Musa, Yosua. Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang masyhur, mengadakan tanda-tanda mukjizat yang sangat ajaib. Tetapi mereka itu bukan jalan, tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Di dalam perjanjian baru juga kita dapat melihat rasul-rasul Tuhan Yesus, Petrus, Paulus, mereka juga dapat mengadakan tanda mukjizat. Tetapi mereka itu bukan jalan. Hanya kepada Tuhan Yesus sejalan jalan kita untuk kembali kepada Tuhan Allah. Satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus. Tidak ada nabi-nabi yang lain, tidak ada orang lain kecuali Tuhan Yesus. Itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam ayat yang kelima, Thomas juga pernah berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Thomas pun tidak tahu kemana Tuhan Yesus pergi. Sudah berapa lama Thomas ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tapi belum mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam. Mereka tidak tahu bahwa Yesus itu adalah jalan. Hari ini kita sebagai pemercaya Tuhan Yesus, kita yakin di dalam gereja kita, gereja Yesus benar adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Memang tepat pilihan kita. Memang tepat alamat kita. Alamat untuk kembali pulang ke rumah Bapa. Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus.
dalam bahasa asalnya Maha Kudus. Ayat yang ke-20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, betapa bahagianya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pada sebelumnya manusia itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dari sejak Taman Eden lagi, manusia itu terpisah dengan Tuhan Yesus. Namun di dalam Ibrani pasal 10, karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, darahnya tercurah, menebus segala dosa-dosa kita. Ya, kita kembali lagi mendekati Tuhan Yesus. Kita diberi peluang untuk mendekati Tuhan Yesus. Oleh itu, kita harus taat pada perintah-perintah Allah. Percaya Yesus akan menerima kasih karunia. Kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Orang yang belum percaya itu apabila mereka mendengar pemberitaan, timbul hati mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Apabila mereka memberikan diri mereka dibaptis, maka mereka juga akan menerima kasih karunia Tuhan, sama seperti kita pada hari ini telah menerima kasih karunia Tuhan. Mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayat 8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Ayat 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Di dalam perumpamaan ini juga mencatatkan mengenai yaitu orang-orang Israel. Orang-orang Israel yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mula-mulanya percaya, lama-lama tidak ada perbuatan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tidak ada apa-apa yang dia telah lakukan. Pada hari ini, kita tidak seharusnya kembali di hadapan Tuhan dengan tangan yang kosong. Hanya dibaptis, tetapi tidak ada apa-apa yang kita dapat sumbangkan untuk Tuhan. Tidak ada apa-apa yang kita dapat lakukan di dalam gereja Tuhan. Oleh itu pada hari ini, kita harus ingat akan pencipta kita pada masa muda kita. Mengapa kita harus mengingat pencipta pada masa muda kita? Pada masa muda ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sebenarnya orang muda, orang tua, selagi masih ada kesempatan, kita harus ingat akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah yang telah kita lakukan untuk Tuhan? Tuhan memberikan kita begitu lama kesempatan untuk mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang baik, juga di dalam perkara-perkara untuk kita membangun di dalam hal-hal rohani. Mari kita melihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-15.
1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58. Ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita mengejar akan dunia ini saja, mengejar harta, kita tidak akan dapat itu. Kita dapat mungkin sedikit, tetapi sebenarnya itu bukanlah akan menjadi milik kita selama-lamanya. Tetapi kalau kita bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, maka kita akan memperolehi berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Segala jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan sia-sia. Walaupun pada hari ini kita terpaksa meluangkan waktu kita juga mengeluarkan keuangan kita untuk membeli data internet, dan banyak lagi perkara-perkara yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan ingat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Hari ini kita tidak dapat lihat secara jelas berkat Tuhan itu, namun satu hari nanti akan dinyatakan oleh Tuhan. Kita akan mendapat berkat upah di dalam kerajaan surga. Baik, mari kita melihat di mana orang yang tidak dapat pulang ke pangkuan Tuhan. Di dalam kitab Daniel, mari kita melihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal yang ke-12, kita membaca terlebih dahulu di dalam ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lama. Ada dua jenis orang. Pada akhirnya kehidupan kita ini hanya dua arah tuju. Dalam kitab Daniel, dalam penglihatan Daniel ini, dia mengatakan banyak di antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah. Maksudnya orang-orang yang meninggal, orang-orang yang telah mati. Dalam pandangan Tuhan, Tuhan melihat manusia yang telah mati itu dalam keadaan tidur. Satu hari nanti, semua orang yang telah meninggal pasti akan dibangkitkan semula. Dan hanya dua orang, ataupun hanya dua bahagian yang diterima oleh manusia setelah bangkit itu. Yang pertama, sebahagian mendapat hidup yang kekal. Mendapat hidup yang kekal maksudnya dapat pulang ke rumah Bapa. Bapa di surga. Dan yang kedua lagi, karena mungkin kesibukan-kesibukan, tidak memperhatikan kehidupannya, bagaimana kehidupan rohaninya, akhirnya akan mendapat juga satu tempat itu adalah mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Yang kekal maksudnya tidak ada peluang lagi untuk diselamatkan. Tidak ada lagi jalan. Setelah masuk ke tempat kehinaan itu, tidak akan dapat keluar dari situ lagi. Maka ini menjadi peringatan bagi kita semua pada hari ini. Inilah hidup manusia ke arah hidup manusia. Baik, yang terakhir,
Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita melihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat 13 hingga ayat 16. Ayat 13, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperolehi apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari satu tanah air. Ayat 15. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Di dalam zaman Abraham, Tuhan telah pernah berjanji kepada Abraham, yaitu Tuhan menyediakan satu tempat yang subur, berlimpah madu dan susunya, yaitu tanah Kanaan. Namun pada hari ini, ya, tanah tersebut itu adalah tanah material. Itu tanah Israel sekarang menjadi rebutan oleh bangsa-bangsa yang lain untuk menjadi tanah jajahan. Tetapi apa yang kita harapkan, apa yang kita kejar adalah mengejar satu tanah air, yaitu surga. Allah telah mempersiapkan bagi mereka yang merindukan tanah yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan, perkongsian firman Tuhan yang dapat kita kongsikan bersama pada pagi ini, kiranya melalui berkat, melalui kesaksian firman Tuhan menjadi sumber berkat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita sama-sama berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya KKR ini dapat berjalan dengan lancarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memanjatkan doa. Haleluya, 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 haleluya,